semuanya, perkenalkan Debbie Amelia Jajuki dari Universitas Internasional Batam dengan jurusan Ilmu Hukum dengan nomor mahasiswa 2511062. Dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai hukum tata negara. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai hukum tata negara, kita harus tahu dulu mengenai apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara sendiri ini adalah bagian dari ilmu negara yang mempelajari mengenai organisasi, struktur kelembagaan, hubungan antar lembaga negara, kedudukan, fungsi dan kewajiban dari lembaga negara itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia dikenal Bapak Hukum Tata Negara Indonesia yaitu Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki. Beliau banyak mengemukakan pandangan dan pendapatnya seputar hukum tata negara di Indonesia. Nah, sumber dari hukum tata negara di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber material dan sumber formil. Untuk sumber materialnya ini bersumber dari Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, dan untuk sumber formilnya ini bersumber dari konvensi, undang-undang, traktat, jurisprudensi, dan lain sebagainya. Itu mengenai dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Nah, dimulai dari sejarahnya itu sendiri, mulai dari pada masa Indonesia menjelang kemerdekaannya yang dijajah oleh pendudukan Jepang, yang kemudian pada saat itu Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik sehingga beliau menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan dari BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui BPUPKI diadakan rapat yang membahas seputar dasar negara seperti apa yang nanti akan diberlakukan di Indonesia, kemudian apa nama yang cocok untuk dasar negara Indonesia, yang kemudian dipilihlah nama Pancasila. Dari sana kemudian dirumuskan dasar-dasar negara seperti apa yang akan dimasukkan dalam dasar negara Indonesia yang sesuai dengan jati diri dari bangsa Indonesia sendiri, yang kemudian nantinya termuat dalam Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian dibubarkan, dibentuklah PPKI sebagai organisasi pengganti yang lebih mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berselang sehari, kemudian 18 Agustusnya diadakanlah sidang PPKI selama beberapa kali untuk dipersiapkan lebih lagi Indonesia agar siap menjadi negara yang benar-benar merdeka secara pemerintahan, seperti pelantikan presiden dan wakil presiden, kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, pembentukan KNIP, pembentukan dan pengesahan kementerian di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, sebagai landasan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 ini sejak awal kemerdekaannya sudah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai daripada awalnya penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, namun kemudian berganti menjadi Konstitusi Republik Indonesia, berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian berganti kembali ke awal menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Namun kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami beberapa kali amandemen, yaitu sebanyak 4 kali, untuk menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia mengikuti perkembangan zamannya. Nah, konstitusi ini bisa dalam bentuk tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, namun bisa juga dalam bentuk tidak tertulis seperti halnya kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, konstitusi di Indonesia ataupun di dunia ini tentunya harus memenuhi beberapa unsur agar bisa disebut sebagai konstitusi yang baik. Nah, unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi? Salah satunya adanya jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya. Kemudian adanya pembagian sistem pemerintahan atau ketatanegaraan yang jelas, pembagian kekuasaan pemerintahan yang jelas, dan juga seperti halnya adalah sistem check and balance dan lain sebagainya. Nah, apakah konstitusi di Indonesia memenuhi hal tersebut? Jelas, konstitusi Indonesia memenuhinya, yaitu di Indonesia ada jaminan tentang HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada juga pembagian kekuasaan yang jelas dalam hal lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ada sistem check and balance. Nah, terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dijelaskan sekilas tadi, nah, apa saja sih yang menjadi perubahan signifikan dari adanya amandemen itu dan apa kaitannya dengan Indonesia hingga saat ini? Nah, perubahan signifikan yang terjadi ini mulai dari amandemen pertama yang terjadi pada tahun 1999, di mana pada amandemen pertama terjadi perubahan signifikan yang mengatur mengenai masa jabatan dari presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan di Indonesia.
di mana masa jabatan presiden ini hanya boleh 5 tahun dan 1 kali masa jabatan, dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, tidak boleh lebih pastinya. Kemudian pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang terlaksana pada tahun 2000 ini terjadi perubahan dan penambahan ataupun penegasan mengenai hak asasi manusia untuk warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar mulai dari pasal 28A hingga 28J. Mengenai amandemen ketiga, perubahan signifikan yang terjadi ini mengatur mengenai pemilihan umum untuk kepala negara, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. Selain itu juga diatur mengenai atau dipertegas lagi mengenai Indonesia sebagai negara hukum, dan juga ada juga penegasan atau pengaturan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial sebagai kekuasaan kehakiman. Selanjutnya pada amandemen terakhir yaitu amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002 ini. Hal yang paling signifikan yang disoroti itu menurut saya adalah mengenai pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Jadi penegasan mengenai bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dan juga kebudayaannya. Nah, berkaitan mengenai hukum tata negara, pasti kita juga mempelajari mengenai negara dan juga pemerintahan. Nah, negara sendiri dapat diartikan dengan banyak sekali arti, mulai daripada zaman kuno. Ini negara lebih diartikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, maka negara diartikan menjadi sesuatu yang lebih detail. Pada zaman modern seperti sekarang ini, negara diartikan sebagai pencerminan dari jiwa suatu bangsa, sebagai manifesto hukum positif dari suatu bangsa. Agar dapat suatu negara ini disebut sebagai negara yang sah atau negara yang benar oleh dunia, maka negara harus memenuhi beberapa unsur-unsur penting. Yang pertama, harus ada penduduk yang menempati wilayah tersebut secara menetap alias tidak hidup nomaden. Kemudian yang kedua, adanya pemerintahan yang sah dan jelas pemerintahannya. Kemudian yang tiga, adanya wilayah yang teritorialnya jelas, artinya batas-batas dari wilayah tersebut jelas, mulai dari batas daratan, batas lautan maupun udara. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengakuan dari negara lain agar suatu negara dapat masuk ke dalam dunia internasional. Nah, ini semua menjadi pro dan kontra. Nah, bentuk negara di dunia ini dikenal ada dua. Yang pertama itu adalah kekuasaan seperti yang dianut oleh Indonesia, di mana ada satu pemerintahan, satu konstitusi, dan juga satu parlemen, di mana ya seluruhnya ini diatur oleh satu pemerintahan saja, tidak terbagi-bagi. Yang kedua yaitu adanya bentuk negara federasi, di mana bentuk negara ini terdiri atas beberapa negara bagian yang bergabung menjadi satu dan diatur oleh negara induk atau negara serikat. Nah, mengenai bentuk pemerintahan di dunia, ini dikenal ada dua jenis bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan sebagai bentuk pemerintahan paling tua di dunia, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya terpisah. Kepala negara dijabat oleh seorang raja, ratu, kaisar, maupun sultan, sedangkan kepala pemerintahan ini dijabat oleh Perdana Menteri. Ini contohnya dianut oleh Inggris. Yang kedua, ini adalah bentuk pemerintahan republik, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan ini dijabat oleh satu orang yang sama. Contohnya dianut oleh Indonesia dan juga Korea Selatan, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dijabat oleh presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Sedangkan untuk sistem pemerintahan di dunia ini dikenal ada dua jenis, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer seperti halnya dalam kerajaan, adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan, di mana kepala negara hanya bersifat sebagai simbol negara, dan yang menjalankan pemerintahan ini dilakukan oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan, di mana parlemen ini bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Contohnya ini dianut oleh Inggris. Sedangkan untuk sistem presidensial, di mana ya kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang yang sama, yaitu presiden, seperti halnya yang dianut oleh Indonesia. Dalam hukum tata negara ini juga dipelajari mengenai negara hukum dan juga peraturan perundang-undangan. Negara hukum sendiri ini terpisah konsepnya antara
negara yang menganut civil law dengan negara yang menganut sistem common law. Untuk negara yang menganut sistem civil law sendiri, konsep negara hukumnya dikenal dengan nama Rechtsstaat, sedangkan untuk common law ini konsep negara hukumnya yang dikenal itu adalah rule of law. Sama-sama memiliki arti sebagai negara hukum, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Nah, Indonesia masuk yang mana? Indonesia tergolong dalam negara dengan sistem civil law, namun tidak tergolong dalam civil law murni. Nah, apa perbedaan antara konsep negara hukum yang dianut oleh civil law dan juga yang dianut oleh common law? Bedanya hanya terletak pada common law tidak mengatur mengenai peradilan administrasi negara seperti yang diatur dalam negara dengan sistem civil law. Nah, selebihnya ini memiliki ciri-ciri yang sama seperti adanya jaminan atas hak asasi manusia, kemudian pembagian kekuasaan yang jelas, dan juga sistem ketatanegaraan yang jelas. Nah, lantas negara hukum seperti apa yang dianut oleh Indonesia? Nah, negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum Pancasila, sesuai dengan dasar negara yang dianut oleh Indonesia yang menjadi pedoman dari bangsa Indonesia sendiri. Inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya, di mana negara hukum Pancasila ini adanya berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa, di mana adanya kebebasan dalam beragama yang positif untuk semua warganya, kemudian tidak mengenal adanya sistem ateis maupun sistem komunis, adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berorganisasi, dan berkumpul, serta adanya sifat kekeluargaan dan juga kerukunan di dalamnya, kemudian mengenal adanya jaminan atas hak asasi manusia bagi semua warganya, serta adanya persamaan derajat antara semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya, Indonesia sebagai salah satu dari materi hukum tata negara pastinya juga mengenal adanya kekuasaan. Kekuasaan negara sendiri ini diperkenalkan oleh dua tokoh. Yang pertama itu adalah John Locke dan juga yang kedua itu adalah Montesquieu. Untuk John Locke sendiri ini memperkenalkan pembagian kekuasaan negara menjadi 3 lembaga. Yang pertama itu legislatif, eksekutif, dan federatif. Federatif sendiri ini mengatur mengenai hubungan luar negeri. Menurut John Locke sendiri, sistem federatif ini terpisah dari eksekutif karena memiliki tugas yang menurutnya ini berbeda dengan eksekutif. Dan di mana yudikatifnya? Yudikatif ini menurut John Locke ini terdapat dalam eksekutif, di mana ya ini merupakan satu kesatuan menurutnya. Sedangkan menurut Montesquieu ini berbeda, di mana menurutnya pembagian kekuasaan negara ini terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perbedaannya terdapat pada lembaga ketiga ini. Yudikatif ini menurutnya adalah suatu lembaga yang terpisah dari eksekutif. Menurutnya yudikatif ini adalah lembaga negara yang menjamin kebebasan dari individu warga negara tersebut atau kebebasan hak asasi manusianya. Dalam hal kebebasan hak asasi manusia ini haruslah dijamin secara independen, artinya tidak ada intimidasi atau tidak ada pengaruh dari lembaga-lembaga lainnya, sehingga lembaga ini harus berdiri sendiri. Lantas di mana lembaga federatif berada? Lembaga federatif menurut Montesquieu ini terdapat dalam lembaga eksekutif yang merupakan satu kesatuan antara hubungan luar negeri dan juga sistem pemerintahan. Ini adalah satu kesatuan menurut Montesquieu. Dan dalam hal ini Indonesia lebih cocok ke dalam pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Menteri Luar Negeri dan juga kedutaan besar ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku lembaga eksekutif. Di Indonesia mengenal pembagian kekuasaan negara ini sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Montesquieu yang dikenal nantinya dengan nama Trias Politica. Nah, sistem check and balance di Indonesia ini ada untuk saling melengkapi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Serta lembaga negara ini dianggap sama tingginya, semua sama rata, memiliki pembagian pekerjaan yang sama pula dengan suatu dasar yang menjadi tertinggi itu adalah hanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional di Indonesia. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai hukum tata negara. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan
nama tokoh, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.